Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Uswatwanasanga dari 5D Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang desain penelitian sistem informasi. Nah, penentuan desain penelitian. Secara garis besar, desain penelitian mencakup penjelasan tentang jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, prosedur dan teknik pengambilan sampel, prosedur eksperimentasi, dan juga teknik analisis. Desain penelitian kuantitatif dapat dibagi ke dalam kelompok. Yang pertama yaitu desain survei, dan yang kedua yaitu desain eksperimental. Nah, perbedaan utama kedua kelompok ini, yaitu desain survei dan eksperimen, adalah pada tujuan penelitian dan orientasi waktu amatan. Suatu desain survei bertujuan untuk mencapai validitas eksternal, yaitu generalisasi, replikasi, dan realisme validitas ekologis. Sebaliknya, desain eksperimen bertujuan dalam mencapai validitas internal. Sini terdapat perbedaan desain eksperimen dan juga desain survei. Nah, perbedaan-perbedaannya yaitu pada aspek-aspeknya. Pada aspek waktu amatan, yaitu waktu amatan pada desain eksperimen pada masa depan atau antefakto. Sedangkan waktu amatan pada desain survei adalah masa lalu atau ex post facto. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu tujuan. Tujuan desain eksperimen adalah validitas internal atau kausalitas. Sedangkan tujuan pada desain survei adalah validitas eksternal, yaitu terutama dalam generalisasi. Nah, kemudian aspek yang ketiga yaitu mekanisme mencapai tujuan. Mekanisme mencapai tujuan pada desain eksperimen adalah pengujian kausalitas pada level desain. Sedangkan mekanisme mencapai tujuan pada desain survei adalah pengujian kausalitas pada level statistika. Nah, kemudian aspek yang keempat yaitu tingkat rigiditas. Tingkat rigiditas pada desain eksperimen adalah pada level desain, sedangkan tingkat rigiditas pada desain survei adalah pada level pengujian data secara statistis. Kemudian aspek yang terakhir yaitu fokus. Fokus pada desain eksperimen adalah desain dan protokol, penugasan dan manipulasi. Sedangkan fokus pada desain survei adalah penyempelan acak dan juga signifikan statistis. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu desain penelitian survei. Desain penelitian survei. Penelitian survei adalah pengumpulan data dari suatu populasi dengan cara memilih sampel. Dalam mempraktekkannya, terkadang pelaksanaan survei itu tidak hanya menggunakan kuesioner ataupun angket, namun juga dilengkapi dengan wawancara atau observasi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian survei. Yang pertama yaitu penelitian survei dapat digunakan untuk sampel yang besar. Nah, yang kedua yaitu penggunaan kuesioner dapat menghasilkan data atau informasi yang beragam dari setiap responden ataupun individu dengan variabel penelitian yang banyak. Nah, yang ketiga yaitu data yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Pada penelitian survei terdapat kategori. Nah, kategori pada penelitian survei yang pertama yaitu survei sekali waktu, yaitu data hanya dikumpulkan untuk waktu tertentu saja dengan tujuan menggambarkan kondisi populasi. Nah, kategori yang kedua yaitu rentang waktu. Survei dilakukan berulang untuk mengetahui kecenderungan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga yaitu survei tracking atau trend. Survei ini dilakukan pada populasi yang sama dan sampel yang berbeda untuk mengetahui kecenderungan suatu fenomena. Kemudian kategori selanjutnya yaitu survei panel. Survei dilakukan terhadap sampel yang sama untuk memahami suatu fenomena dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir yaitu survei cohort. Survei dilakukan pada sekelompok populasi yang spesifik untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Nah, di sini terdapat kelebihan dari penelitian survei. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat digunakan untuk melakukan investigasi masalah.
Nah, yang kedua yaitu dapat menyesuaikan dengan jangkauan informasi yang ingin dikumpulkan. Nah, yang ketiga yaitu memperbolehkan peneliti dalam memilih dan juga menguji sejumlah variabel. Kemudian yang keempat yaitu tidak dihalangi oleh batas-batas geografi dan dapat dilakukan di mana saja. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu data yang telah ada di lapangan dapat memberikan kemudahan survei. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan dalam penelitian survei. Nah, kekurangan yang pertama yaitu variabel independen tidak dapat dimanipulasi. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu penelitian survei ini cukup sulit dilakukan terkait dengan kesediaan berpartisipasi. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu penelitian survei ini tidak cukup fleksibel dalam menangkap sejumlah perbedaan yang terjadi. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu survei ini terlalu mengandalkan statistik sehingga dapat mereduksi data-data kualitatif. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu penelitian survei mensyaratkan kerangka operasional yang ketat. Materi selanjutnya yaitu tentang desain penelitian eksperimentasi. Desain penelitian eksperimentasi. Eksperimen merupakan salah satu metode penelitian yang dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian sistem informasi. Penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi ataupun mengendalikan fenomena. Nah, terdapat kriteria desain penelitian eksperimen yang baik. Kriteria yang pertama yaitu dapat mengontrol eksperimental yang memadai. Kriteria yang kedua yaitu dasar untuk perbandingan dalam menentukan apakah terdapat pengaruh atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu tidak mencampurkan variabel yang relevan agar variabel lain tidak mempengaruhi. Kemudian yang keempat yaitu kecermatan terhadap karakteristik desain yang akan dilakukan. Kemudian kriteria yang kelima yaitu kecermatan terhadap karakteristik desain yang akan dilakukan. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu data yang diambil tidak terkontaminasi dan memadai serta mencerminkan pengaruh. Terdapat kategori desain eksperimen. Nah, kategori yang pertama yaitu ada desain faktorial, yaitu memperbolehkan penyelidikan terhadap dua ataupun lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama. Kemudian kategori yang kedua yaitu desain variabel tunggal. Nah, pada desain ini yaitu melibatkan satu variabel bebas yang terdiri dari pra-experimental design, true experimental design, dan juga quasi-experimental design. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.